ketiga, di mana fase draft band and pick-nya untuk kali ini kembali EVOS dengan first pick-nya menuju band yang sama pula telah dilakukan. lagi ya? Ini benar-benar copy paste dari banning phase yang pertama di game yang kedua tadi. Cuman mereka lebih ngambil sekarang untuk EVOS Legend, Faramis duluan. Nah Seperti ini, di game yang pertama. karena sejauh ini dari 2 game yang udah kita lihat, ini siapa yang bawa Faramis win lah ya. Game pertama EVOS, game kedua Onyx. Oke, let's see. Melissa, pilihan yang sangat baik berserta dengan Fredrin. Langsung ya, Mau Kaja lagi gak nih kira-kira? Kaja lagi juga bisa. Mereka sekarang punya Faramis lagi. Atau mau nge-backstep dengan Kadita. Itu kan yang suka dilakukan Bisa. oleh Dreams. Karena ini bakal susah banget sih nyentuh dari Melisanya. Dan apalagi kalau misalkan emang mau main fight rapat lagi. Faramis kan memaksa ya dengan area yang sekarang udah dipersempit. Mereka untuk berdekatan dan ini adalah Melissa first pick menurut aku worth it banget Sepede sih. itu loh Onyx. Betul. Untuk Melissa first pick. Untuk yang nabrak-nabrakin Melissa itu banyak banget loh. Sementara sekarang 2 hero lagi dari EVOS Legend. Kadita adalah salah satu pilihan yang sangat baik pula untuk bisa menabrak ke arah dari Melissa. Namun pilihannya adalah Kaja lagi. Kaja lagi dan juga adanya Martis. Seperti di game yang pertama. Game yang pertama Faramis, Martis, Kaja. Oke, Cloud-nya udah gak ada, udah ditutup. Tapi masih ada Arlot nantinya untuk tas dari Psychots. Dari Psychots-nya. Oke, sementara itu satu hero lagi. Kufra di game yang kedua berjalan dengan sangat baik, berjalan dengan sangat-sangat lancar. Hero yang berhasil diamankan duluan oleh Keyboy. Namun di game yang ketiga, apakah mereka ingin tabrak gaming lagi dengan ada seperti ini? Grokah? Atau ada satu hero tebel lainnya lagi yang bisa mereka manfaatkan atau bahkan Atlas dan mereka bisa menghilangkan dikit tapi ternyata Parsha. Mereka mau main high ground dan juga area of effect. Yep. Dalam satu kali tetes feather ice strike, kalau misalkan emang teman-teman dari EVOS di sini benar-benar dalam keadaan berdekatan, itu kena damage semua. Dan dia punya escape ability pastinya dengan wings by wings. Dan dia nggak mau diculik. Dia pastinya dengan adanya positioning di paling belakang. Tapi kita akan melihat ke banning phase-nya Arlot-nya yang tadi udah kita sempat bahas juga. Yep, di ban langsung. Di ban karena kombinasi Kaja Arlot ini susah banget untuk bisa ditangkal sih. Double CC. Iya loh, gak cuma sekali masalahnya. Iya kan ditarik. Iya. Itu bukan CC lagi, bahkan suppress. Suppress ya. Kena final slash. Ditampar dia. Berapa kali loh ini. Belum lagi kalau dia memang bisa selamat lagi dari satu Shadow Stampede yang dimiliki oleh Faramis ketarik lagi kan. Lu Terus butuh sekali berapa? aja belakangnya Franco gak? Iya. Biar ke base ya. Makin jauh tuh ke Makin belakang jauh. tuh. Arlot, Lancelot juga udah dibuang. Satu hero yang sangat merepotkan tadi di game yang kedua. 3 assassin sekarang. Diarahin kemana ini? Yap. Oke, Karinya ditutup. Ini udah benar-benar respect banget sih. Karena walaupun di situ ada Fredrin yang kita sering lihat dia ada di area jungle. Melihat adanya potensi tadi Fredrin yang digunakan oleh Boots. Lancelot dia potensial banget untuk melakukan adanya kontes demi kontes. Seperti apa yang udah terjadi di game yang kedua. Maka dari itu gak mau ngambil terlalu resiko banyak. Dan ditutup langsung Lancelot. Tapi satu hero terakhir. Kalau misalkan emang mau nutup hero-nya Kairi, Link lagi. Link udah ditutup. Link lagi? Atau kalau misalkan emang ini Akai pun masih ada opsi loh. 4 assassin berarti. Kalau memang ini mau dihilangkan ke arah Link. Target band. Ternyata Atlas kan seperti apa yang kita sebutkan tadi. Bahaya masalahnya. Ini hero udah mepet-mepet banget dan udah dipastikan. Hero ini akan bermain berkumpul, stick together, Atlas. Lalu mereka bisa menghilangkan dia. Atau mereka bahkan gak perlu lagi nge-ban Karadigi karena udah terlihat. Roamernya yang dimiliki oleh EVOS Legend itu sendiri. Oke. Iya kan? Tapi ternyata EVOS menyadari akan hal itu. Kufra lagi. Kufranya diambil. Oke. Sebenarnya tadi melihat potensi Kufra di game yang kedua sih bagus banget ya. Yap. Gimana caranya nge-pick off. Tapi di sini perlu diingat yang dihadapkan adalah Martis. Dia punya immune. Yang nantinya dia bakal bisa secure. Tapi ini dia. Kapten Psychots telah menurunkan sang naga Yuzong. Plus Brody, satu hero juga yang sangat-sangat baik apabila digunakan oleh Brands. Kita lihat saja bagaimana kiprah mereka di game yang ketiga ini. Masih ada senyum terpancar dari pemain dari EVOS Legend, vibe-nya masih terjaga.
Tidak ada ketegangan seperti di antara mereka. Plus, satu player terakhir dari Onyx akan bergerak kemana nih untuk junglernya? Bisa jadi jungler, bisa jadi ngambil XP lagi loh. Ini Fredrinnya masih flex. Masa Fredrinnya masih bisa jadi jungler kan? Betul, ini tinggal Lapu-lapu, Paki, toh ada semua loh ini. jawaban seperti apa yang akan diberikan oleh Onyx. Masih ada, kalau misalkan mau main adu objektif lagi, mau ada sisi lagi, Akai bisa banget sih. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim, Yin di area XP. Aduh, Yin, iya bener sih. Langsung culik ya. Iya, culik Tapi satu aja antara Paramis ataupun si Kaja. Udah. Terizla. Berarti di Terizla sini ternyata. bergerak untuk jungle ya, Fredrin ya. Yap. Itu kalau memang tadi ada Yin di area tersebut, sebenarnya lu bisa ngacak-ngacak langsung loh setup yang dimiliki oleh pemain dari EVOS. Lu culik Kaja, itu strategi mereka gak jalan. Lu culik Faramis, sama aja kejadiannya. Tapi ya resiko ya besar lagi loh dengan menggunakan satu hero tersebut. Oke, game ketiga akan segera berjalan. Hero-hero juga sudah langsung diambil. Teriakan di belakang kita sudah mulai terdengar pula. Match terakhir di hari yang kedua akan menjadi milik siapa? Akankah paruh musim ini menjadi milik dari Onyx dengan kemenangan penuh yang mereka punya 2-1 untuk Onyx atau EVOS Legends? 2-1 untuk Onyx atau EVOS? Oke, terakhir di hari ini EPL Arena pada suaranya. Wow, masih semangat karena game ini akan menjadi best of one aja. Yap. Siapapun yang akan memenangkan game ini akan mendapatkan kemenangan di matchnya. Yap. Ini akankah EVOS bisa memecahkan win streak yang sedang dipertahankan oleh Onyx atau Onyx masih bisa mempertahankan win streak mereka? Dan kita langsung lihat di line of down yang akan menjadi saksi pastinya. Oke. Sementara itu dari masing-masing jungler juga udah melakukan pattern farming yang sama ya. Orange buff terlebih dahulu, mungkin baru nanti bergerak ke area dari Rokursanya. Little Wonder akan menjadi satu pertaruhan di awal-awal untuk menambahkan XP yang cukup. Saikon membawa Petrify. Sementara itu Hijume mendapatkan Energy Impact, Curse of Crow. Begitu menyakitkan hingga membuat dirinya pun harus pergi dari area tersebut. Oke, masih bermain cukup safety juga. Tapi lihat di sini area Little Wonder yang sekarang sudah diamankan akan membuat dari Onyx sekarang unggul di area early game. Kairi udah secure dengan adanya sebuah top boost, tapi Hijume dipaksa untuk mundur karena lihat potensi dengan adanya Varsha. Satu sosok millennial yang punya paket komplit. Stun ada, damage besar, area gede. Plus juga dia punya adanya escape ability dengan wings by wings-nya. Itu tadi barusan ya, Kaja ngalangin banget loh. Padahal tadi udah ada wings by wing mencoba untuk mengejar Hijume. Disitulah potensi ataupun peran dari Dreams yang memang sangat-sangat baik. Combo hero start antara Kaja dan juga Faramis 100% dari 3 kali loh. Sementara, wow, di area sebelah untuk Varsha dan juga Kufra masih 50% dari 2 kali pemakaian. Oke. 2 kali pemakaian menang, 2 kali kalahnya ya. Oke. Lebih sering muncul lah ya, 4 kali. Tapi kita bisa lihat juga di mana aggression yang bisa dibawakan oleh Onyx. Apalagi head to head, oke. Kita tahu sosok Brody ini, dia punya range yang cukup jauh untuk berada di lane-nya. Tapi range pun gak cukup karena di sana ada summoner. Betul. Ada boneka voodoo. Ada models di situ. Ada satu titik di mana Brody bisa memenangkan pertarungan. Mungkin dia bisa mengantarkan 1 atau 2 stacknya. Lalu dia bisa, selama dia bisa pergi dari area tersebut menjauh dan itu masih selama 8 yard. Tempat memorinya gak bakal bisa dielak juga kan. Yap. Itu dia momentum yang memang harus didapatkan pula oleh Brans. Namun untuk sekarang dari Turtle-nya udah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. 3 player dari EVOS udah ada di area tersebut. Terlihat Butch mungkin siap untuk meluangkan penalty zone-nya. Tapi Saikon dengan satu Black Dragon Form mau pergi ke arah mana. Terlihat ada Kibo yang berhasil ditarik oleh Hijume. Kibonya tertangkap basah sendiri di bagian belakang. Federasi dikeluarkan pula Dreams-nya. Tidak ingin maju ke bagian depan tapi ternyata ada penalty zone yang mendadak dari Butch yang memang mulai maju ke bagian depan. Tapi Morse Blood-nya berhasil langsung diamankan Dewan. Satu decimet yang sangat-sangat luar biasa. Tapi Saikon terjebak sendirian di bagian depan. Lagi dan lagi Saikon menahan pada cukup lama di early game ini. 1 untuk 1. Oke, tadi Kiboy sempat flicker ke belakang karena tadi sempat hampir tertangkap. Tapi akhirnya dia balik lagi. Dia memberikan badannya dan itu adalah satu buah pengorbanan dari sosok Romer. Yang akhirnya di mana Onyx bisa menumbangkan 2 player dari EVOS dan mendapatkan turtle tanpa adanya kontes. Berhasil diambil Onyx. Yap, karena Psychos tadi udah punya Black Dragon Form-nya keluar duluan. Dan di saat dia udah landing di sana udah nggak bisa lagi untuk kabur karena dia bawanya adalah spell Petrify. Waduh, ini adalah hal yang sangat baik.
Combo dari Sans, cewek dan juga Keyboy berhasil mendapatkan pergerakan dari Tas dan Plus. Sekarang cewek dikasih makan satu wave minion di bagian tengah lagi. Yap, dan ini dia. Sebuah keunggulan yang kembali bisa dipegang oleh teman-teman dari Onyx di game yang ketiga. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat potensi dari Brody sendiri, dia nggak perlu item yang full attack untuk bisa punya damage maksimal. Dan dia juga nggak perlu yang terlalu late game untuk bisa memberikan damage-nya. Ini tinggal bagaimana nanti Brans dari positioning ya. Karena kita tahu ya dia nggak memiliki attack speed secepat dari Melissa. Hanya saja damage-nya yang sangat-sangat bisa diandalkan sekali. Jadi buat kalian nih yang bisa diandalkan selain dari damage. 90% discount yang bisa kalian ambil. Bisa kalian nikmati. Ada QR code yang bisa kalian scan langsung. Dan nikmati diskonnya. Asik, ada diskon. Aku suka nih diskon-diskon kayak gini nih ya. Dan kalau misalkan kita kembali lagi kepada gamenya. Sekarang mereka tahu targetingnya ya udah Bransnya kita tutup pergerakannya. Mereka mau rotate ke arah top lane-nya pastinya dengan adanya satu setup yang sudah dilakukan. Sneaky peeky charge dari Keyboy. Dapat. Oke, itu dia Tyrant Rage-nya connect tapi Dreams gak bisa pergi Brans. Torn apart memorinya belum begitu berasa. Namun di bagian bawah ada satu setup pula yang berhasil dilakukan oleh pemain dari Onyx. Keunggulan bisa didapetin di dua lane sekaligus. Gimana caranya predik? Dimana ada Dreams di sana yang langsung di-commit hilang. Sehingga tidak ada Dreams. Brans juga gak berani untuk terlalu maju. Psychot pun di bawah terkena dengan adanya satu buah area effect. Sebuah penalty zone yang akhirnya membuat dia harus ditumbangkan. Dan ini hal yang cukup sulit ditanggulangin dan bahkan Divine Judgment. Oke. Tapi Keyboy terlalu dalam dan Keyboy merasakan akibatnya. Tas cukup pede sendirian tertinggal satu level. Tapi Kairi ingin maju. Hijume udah siap memberikan backupan. Bahkan untuk kali ini Psychotnya pede. Dengan tidak adanya pergerakan dari Keyboy. Dia siap untuk memberikan bala bantuan kepada rekan-rekannya. Tapi sekarang untuk tunnelnya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Force Legend. Dan bahkan untuk kali ini Melisanya memberikan damage yang begitu maksimal di bagian belakang. Namun ternyata ada keatar yang cukup terlambat. Dan juga dari Brody berhasil memberikan damage yang begitu optimal. Namun untuk Brody-nya mulai maju ke bagian depan. Bransnya dilompatin langsung dengan satu Tyrant Defender. Bahkan ada Tyrant Dance lagi. Sansnya berhasil ditarik oleh Hijume. Satu yang terakhir Bransnya berhasil dihancurkan. Tapi di belakang Hijume double kill berhasil dia berikan. Namun Hijume tertangkap basah dengan adanya dua orang akan ke Hijume bisa selamat. Tapi Hijume berhasil kabur. Bahkan Keyboy Tyrant Revenge gak sampai. Karena Hijume-nya terbang ke arah yang berbeda dan benar saja dia selamat. Yap. Si Jume-nya selamat karena tadi ada Ghostbusters juga ya yang membuat movement speed-nya makin kencang lagi. Tapi untuk saat ini dari Onyx mencoba untuk memaksakan adanya alter turret di arah top lane untuk hancur. Setup yang tadi sudah mulai terlihat juga udah mulai bisa diacak-acak. Psychots dengan adanya Black Dragon Form potensi dia bisa nge-pick off dan mengacak-ngacak dari lini belakangnya itu udah mulai kelihatan. Dan di saat hal itu terjadi Tasnya juga udah mulai masuk pastinya untuk ganggu dari front line-nya. Tapi kita bisa lihat in-game equipment by Dunia Games. Yep. Dari Melissa, di sini udah selesai dengan Corrosion dan juga Hunter Strike. Oke, Brody di sini dengan 4.500 yang dimiliki dia respect banget dengan ada sebuah Steel-like Plates untuk bisa bikin dirinya lebih sustain lagi untuk bisa 1v1 antara kedua gold laner. Plus juga dia punya satu buah Blade of Despair. Item yang cukup membuat damage dari Brody ini juga makin terasa lagi. Sedangkan dari Dreams ini bakal on the way antara ke Fleeting Time atau Dominant Size. Oke, Psychots berhasil mengelak. Ada Feather Ice Drag yang sudah terlihat. Keyboy, Tyrant Defense connect. Dan untuk kali ini Psychot tidak berhasil mereka confirm dan juga berubah dari area tersebut. Namun ada beberapa source skill yang udah keluar dan itu informasi yang cukup baik yang masih bisa dimanfaatkan. Dreams perlahan tapi pasti bersama dengan Brans di area yang berbeda. Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 5G sudah nongol pula. Keyboy selalu bisa menciptakan momen ya. Dari tadi. Ditarik tapi Keyboy menggagalkan dan kali ini Keyboy lah akan menjadi korban Tyrant Revenge. Bahkan Hijume berhasil menarik kah? Oke, ceweknya berhasil ditarik, ceweknya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Keyboy pun berhasil menjadi korban tabat dan ini dia serangan dari EVOS kembali hadir. Yap, karena di sini lihat kena cancel, Sans dipaksa untuk flicker lagi dan itu dia satu buah go away, masih belum cukup untuk bisa melindungi diri dari cewek sendiri sehingga dia harus berhasil untuk dihilangkan. Dan itu dia sebuah komunikasi yang berjalan di saat Keyboy. Walaupun itu adalah Keyboy ya, sosok tank yang ditarik dengan follow up damage yang cukup. Itu bisa menjadi satu poin di mana turning back-nya EVOS Legend ini udah mulai menyusul dari segi ketertinggalannya. Yap, hanya berbeda 1K aja.
Ini jaraknya udah deket banget. Dari sisi objektif sama-sama hilang di bagian atas dan bawah. Dan mereka masih mempertahankan yang ada di area mid. Tas masih sempat, masih bisa untuk melakukan farmingan. Levelingnya sama. Feather Eye Strike dikeluarkan. Wah, sakit Brody hampir saja menjadi korban. Brody masih bisa pergi dari area tersebut. Yap, karena itu sudah sakit banget sih, lihat. 2 kali kena tetes, sisa 1/3 lagi HP bar yang dimiliki oleh Brand sendiri. Dan sekarang invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh EVOS Legends udah mulai terlihat. Ini membuat dari keunggulan kembali dipegang oleh Onyx. Oke, sementara itu Dreams hampir saja terkena dari Keyboy. 1, Tyrant Revenge-nya hampir aja loh. Kalau tadi ketabrak kayaknya invasinya bakal langsung berlanjut. Benar, itu dia yang nabrak saya deg-degan ya kebetulan ya. Karena memang kejutan surprise attack kayak gini sih. Keyboy selalu punya posisi dan dia tahu siapa yang bakal coba untuk ditargeting. Dan itu pun yang udah berjalan. Charge lagi-lagi sekarang udah mulai dilakukan. Waduh, terkena langsung ke arah atas dan ini adalah checkpoint untuk mereka. Tapi masih ada Ijume siap untuk memberikan sebuah backup, tapi untuk tasnya berhasil langsung dihancurkan pula. Tahun 4 memorinya kena ke arah 2 orang. Hanya saja damage-nya masih belum cukup. Dreams-nya hadir, Saikon hadir pula. Siapa yang akan menjadi korban, tapi Saikon langsung lompat ke bagian dalam. Ada beberapa player yang berhasil menjadi korban dalam ternyata Saikonnya hanya mengatakan pada walaupun Keyboy-nya juga menjadi korban bakal untuk kali ini. Drums-nya pula langsung menghilang. Dreams-nya tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan terus-terusan oleh pemain dari Onyx. 3 player EVOS lenyap. Ini tim, ini adalah benar-benar tim yang harusnya berjalan. Di saat Keyboy-nya nggak bisa nahan badan lagi di depan, Kairi datang. Kairi nahan badannya dan Saikon yang coba untuk ngambil backline ke arah belakang akhirnya terbagi fokus karena Kairinya di depan. Semakin besar dia dipukulin, semakin besar damage-nya yang masuk. Dari pressure huratnya bakal lebih besar lagi damage-nya. Dan itu yang terjadi. Buset. Dia bisa bertahan, tapi Talents Prediction untuk saat ini pulung beda sendiri. Menit 10 akhirnya nongol. Kenapa manggil-manggil lu pada tuh? Manggil-manggil lu kenapa? Long. Waduh, banyak mata yang memandang ya. Pulang lewat mana lo? Oh, what? Itu dia Tyrant Revenge-nya. Wait. Udah nongol lagi. Dia berhasil ditarik dengan satu efek spread begitu baik. Lenyaplah sudah. Untuk kali ini Fredrin-nya. Yap, tapi udah gak ada Cloud Altar. Lord masih belum selesai loh. Lord masih berjalan di arah satu inner turret di arah bawah. Tidak akan menjadi informasi walaupun sebenarnya Kairi tumbang. At least, Keyboy-nya. Waduh, langsung dimakan dong dengan ada sandwich. Keyboy-nya tidak bisa lagi kabur karena berbeda. Ada satu blunder kayak yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Karena sekarang Keyboy-nya berhasil langsung dilenyapkan. 2 total pemain dari Onyx. Lenyap, Feather Eye Strike, Hijume sakit banget itu ditetes. Migraine, vertigo, semuanya nyeri itu kepala. Itu yang tadi udah kita bahas. Kufra ini bener-bener hit or miss. Lihat, di saat dia miss, gak dapetin siapa-siapa, Yep. dia yang terkomit. Hingga dia yang harus dihilangkan. Kalau misalkan tadi sempat kena, itu bakal jadi beda cerita. Bagus banget malah. Bakal jadi bagus banget. Dengan satu flicker, dengan Betul. satu itu, wah. Oke, kita bakal lihat juga dari in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa intip juga fleeting time yang sudah selesai untuk Dreams-nya. Dimana Divine Judgment bakal lebih cepat lagi dari segi cooldown. Brody udah selesai dengan adanya Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Dia respect banget. Dia tahu damage yang nyampe ke arah tubuh dari Brody tersebut adalah Farsha. Maka dari itu, item selanjutnya akan menuju ke arah satu buah Athena Shield harusnya. Respect item karena aku udah bisa bilang juga dari Brody. Ini nggak perlu item yang full attack untuk bisa memberikan damage yang optimal. Oke. Biasanya disambut dengan adanya item-item defense lagi. Jadi hybrid build. Sedangkan Parsianya, dia udah secure dengan Winter Trancheon beserta adanya kombinasi Clock of Destiny dan Lightning Trancheon. Waduh, ini mereka sepertinya berimigrasi ramai-ramai ke area atas. Apa yang terjadi? Oh enggak. Berimigrasi. Ya migrasi loh, mereka tadi ke atas rame-rame loh, ada 4 total. Bikin paspor. Waduh, di belakangnya tuh kayak ada yang ngejar, weh bang. Di belakang, rame banget masalahnya. Mereka migrasi rame-rame sebanyak itu, namun sekarang ada pergerakan lagi. Mereka memutar arah, kankah ada konsil lalu berpindah tempat tanpa ketahuan? Nah kan, itu sebenarnya Tyrant's Revenge juga bisa untuk ngecek-ngecek rerumputan ya. Siapa tahu kena ya kan? Iya. Bener-bener. Ada Revenge atau bahkan dari EVOS Legend itu ada Ring of Order. Iya. Cuma Ring of Order jaraknya juga gak gede-gede banget. Inner turret berhasil dihancurkan. Sementara di bawah kayaknya akan ada mirroring yang mau dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend. Karena apa? Karena Dreams-nya tuh udah secara posisi. Tapi ternyata mereka belok lagi. Kecuali dari Brody. Coba lihat. Brody tetap di situ. Dreams-nya memberikan backupan. Ada informasi mereka balik lagi. Oke, tapi conceal play sudah dibuka. Tapi nampaknya gagal untuk bisa membuat inisiasi. Mereka dipaksa untuk mundur lagi karena memang Dreams dan juga Brands-nya masih terlalu jauh untuk dalam jangkauan. Tapi untuk saat ini, di mana Lord yang kedua
setup sudah mulai dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Tas lebih berfokus untuk ngambil purple buff dulu. Tapi lihat posisi yang diamankan oleh Onyx. Mereka ada di dalam satu rumputan yang sama. Dan ini Bootsnya udah mulai bergerak untuk ngecek dulu nih. Karena agak sedikit berbahaya kalau nantinya ada satu damage dealer yang di pick off oleh Dream. Waduh, itu dia penalti zone-nya connect langsung dan barusan coba lihat di bagian belakang. Ada sebuah pergerakan yang dilakukan di mana Melisanya berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Dreams. Bahkan untuk kali ini mereka kehilangan satu pemain tapi tasnya udah menghilang pula. Hijaunya beserta dengan Flame mencoba untuk kabur dari tersebut tapi Psycho. Wow, Branch-nya masih berhasil kabur. Branch-nya masih berhasil selama ke bagian belakang. Satu arah terakhir dimiliki oleh EVOS Legend. Tapi di bagian belakang tidak ada lagi damage yang bisa diantarkan tapi Kiboy-nya masih bisa selamat pula. Ini dia hampir terwipe out player dari EVOS Legend kecuali di mana Hijume-nya masih bisa selamat. Akan ke one strike push atau mereka akan menghancurkan lewat satu lord tapi ternyata mereka lebih memilih untuk menghancurkan ke arah satu base. Taruh dulu di bagian atas attack speed cewek sakit banget. Karena lihat di mana Bootsnya benar-benar coba untuk buka rumputan. Satu kali penalty zone kena 2 orang di commit posisi cewek free hit banget. Dan akhirnya semuanya bocor termasuk Tas yang ada di garda paling depan. Cold Altar oke, dia sempat bisa untuk memperlama lagi dari segi team fight-nya. Dan satu flicker dan Tyrant's Revenge dari Kiboy yang lagi-lagi on point. Itu menjadi satu lagi momentum yang bisa diciptakan. Dimana lihat ceweknya benar-benar free banget. Karena sebenarnya Psychots dia bisa jump ke belakang. Tapi cewek secure dengan go away-nya. Dan bahkan lihat dengan Hijume yang mencoba untuk mundur. Dan itu dia flicker dan juga Tyrant's Revenge ya. Membuat dari Brass agak sedikit kena efek knock up. Dan gak bisa memberikan damage yang optimal. Dan akhirnya dikejar. Walaupun di sini juga Psychots udah coba untuk berpasrah aja ya. Berlari ke arah yang berlainan. Itu bagus banget sih tadi Tyrant Revenge-nya itu lompatnya ke arah Branch. Ke belakang lagi gitu. Bukan untuk all in terhadap satu titik. Dan ini makro-makro player seperti ini loh. Ini nih sangat-sangat luar biasa sekali yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil. Hal-hal baik yang dipertontonkan oleh masing-masing player yang ada. Psychots di atas, Feather Ice Strike dikeluarkan, Tas pergi dari tersebut. Tapi lihat tiga pemain loh. Barusan penalti zone-nya gak connect. Burst-nya terkurung di bagian dalam. Tapi ternyata untuk kali ini hancur pula satu besar yang ada di bagian tengah. Hijume udah mengeluarkan lagi ke arah satu ke atas. Dream berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Sementara itu beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Ceweknya berhasil lejam. Akankah ini menjadi sebuah efek balikan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend. Karena sekarang Kairi-nya tertinggal bagian belakang. Tasnya sedikit lagi yang tersisa. Kairi-nya pun langsung lejam. EVOS Legend masih ada satu wave, bahkan 2 yang harus mereka hilangkan di bagian bawah sebelum mereka nanti melakukan push lagi ke area dari Onyx. EVOS Legends masih bisa defense, tapi mereka nggak bisa langsung melakukan adanya straight push. Karena masih ada wave minion yang berjalan di atas dan bawah. Dan juga Suns dan Kiboy yang masih survive. In-game equipment terupdate by Dunia Games yang sudah bisa kita lihat. Holy Crystal sekarang udah dipegang oleh Suns. Ini bakal jadi damage dealer tumpuan terbesar pula. Begitupun Hasclaw yang sudah selesai untuk cewek. Sedangkan Faramis masih dengan adanya Enchanted Talisman. Dan juga adanya satu Clock of Destiny plus 1-2 Lightning Trancheon. Tapi dia harus memberikan badannya dan dia harus mengkalkulasikan gimana cara dia memberikan damage, gimana cara dia bisa backup teman-temannya. Karena ada 2 job desk yang harus bisa dilakukan oleh Faramis untuk saat ini. Tapi kita bisa lihat juga di mana Suns yang benar-benar di arah belakang. Dia hanya 1 kali terpick off selama 16 menit berlangsung. Dan itu pun yang benar-benar harus di-respect banget sih oleh EVOS Legends. Maka dari itu dengan adanya satu Athena Shield itu udah selesai. Dan lihat dari emblem Magic Worship yang dibawakan masih 100% win rate Farsha dari Suns. Farshans. Untuk Parsans dong jadinya. Nggak siap nih gue. Sorry. Tapi dari item selanjutnya bakal ke Divine Glaive gak sih? Ini nyeri banget sih. Winternya udah ada. Winter untuk menyelamatkan dirinya juga udah jadi. Dia siap aja. Hunter Strike sekarang dimiliki oleh Tas. Wow, beberapa hitnya akan menambah movement yang cukup baik pula yang bisa dimanfaatkan. Tapi Kairi 5-3-10 hasil yang cukup baik pula. Cewek tidak boleh out of position lagi. Kalau mereka ingin menang. Betul, sebenarnya cewek tadi udah coba di belakang tapi ditabrak sama Psychots. Masalahnya di sini tuh ada Psychot yang menggunakan Yuzong. Mau kemana Melissa pergi dia bisa mendarat. Walaupun sebenarnya dia nggak bisa jump ke dalam tubuh dari ceweknya sendiri ya. Tapi seenggaknya ada Dragon Tail yang bisa connect loh. Itu bisa nyicil juga, Petrify juga bisa sampai loh. Ini masalahnya setupnya siapa yang bisa nge-setup tanpa ketahuan tim lain. Tanpa ketahuan lawannya. Kenapa? Karena dari tadi Kiboy dengan Kufranya itu bagus banget loh.
Bush yang dia lakukan, rumput ke rumput yang dia lakukan, itu hal yang baik, yang sangat-sangat baik yang diperlihatkan oleh Keyboy. Gak ada yang tahu dia akan lompat dari mana. Tiba-tiba dia lompat, belum lagi sekarang suaranya, coba lihat perpindahan tempatnya. Dari Keyboy, satu rumput ada di atas, sekarang dia berada di bagian tengah. Sementara itu sekarang, mereka harus berfokus pula, entah itu ke laning, entah itu ke Lord lagi. Oke, dan tugas dari Dreams ini juga akhirnya menjadi dua ya. Di saat dia harus pick off, dia juga harus buka rumputan. Karena di sini ada dua potensi yang akan memberikan surprise attack. Dari Terizla dan juga dari Kufranya. Itu potensial banget untuk bisa memberikan surprise tersebut. Sehingga awareness ini masih menjadi satu buah keresahan yang dialami oleh EVOS Legends. Lihat, mencoba untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Hanya ada Tas yang ada di lini depan. Mencoba untuk menahan dan coba untuk kontes ke arah Lord tersebut. Tapi lihat, sisanya masih ketar-ketir. Dia nggak berani untuk terlalu maju untuk membuka rumputan. Karena Council Gaming sekarang udah mulai kelihatan. Oke, tertangkap basah Yuzongnya. Emang Yuzong benar-benar menjadi target loh. Ini hal yang baik yang dilakukan oleh Onyx. Konsilnya udah dikeluarkan, mereka tahu. Yuzong inilah yang akan bisa mengakibatkan cewek hilang. Instingnya tahu banget gimana prediksi posisi dari Yuzong. Tapi lihat penalty zone kena Brans. Waduh, Bransnya tertangkap sendiri bagian belakang. Flicker udah langsung dikeluarkan. Hijume langsung aja membuat sebuah satu counter untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Tapi di bagian atas ada satu wave minion begitu mengerikan pula. Tapi Bursa sedikit lagi Beatrice. Bursa berhasil langsung dihancurkan. Ada pertempuran kembali terpisah. Dimsnya terjebak di dalam sebuah tempat begitu mengerikan. Di mana ceweknya udah siap untuk memberikan damage begitu banyak. Grip untuk Bransnya punya satu winter di bagian atas. Dari wave minionnya langsung saja menjadi urusan dari Kaja. Tapi untuk kali ini Hijumenya pun langsung lenyap. Bransnya gak mau ngambil resiko walaupun hanya ada 3 player dari Onyx yang memang itu menjadi lawannya barusan. Tapi ngeri banget loh. Onyx tahu banget gimana cara Psychots ini mengamankan rumputan. Dari arah belakang, dia mau masuk pastinya jump ke backline. Dan gitu dia sebuah insting yang begitu baik bisa dimiliki oleh Keyboy. Sehingga komit terhadap Yuzong tersebut. Akhirnya menciptakan peperangan yang agak sedikit pecah tadi ya. Nah sekarang yang duluan 5 orang ini Boss Legend. Akankah setup kontrol dari Lord itu bisa mereka ambil? Lordnya ke reset. Di bagian tengah Hijume fokus terhadap wave minion dulu. Beberapa player yang dimiliki oleh EVOS udah mengambil, udah mengamankan dari sisi rumputnya. Oke. Ini masih main skating sih. Ditarik ulur terus menerus. Dan Lordnya ini benar-benar jadi pancingan karena Psychots ketahuan lagi. Psycho ketawa dikejar lagi, coba lihat. Ada satu konsil dan tertangkap basah, namun untuk kali ini dia berhasil mengeluarkan Black Dragon Bomb-nya sebelum ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Namun di bagian tengah berhasil mengantarkan satu wave minion. Ada Dreams juga yang akan memotong siapa. Dream mencoba untuk bisa memberikan perlindungan terhadap dari Brans agar bisa mendapatkan satu inner turret tersebut. Coba lihat backupan dari Dreams. Dia nahan badan di tengah-tengah itu loh. Dia buka informasi sebanyak-banyaknya. Bransnya bisa dapetin objektif satu inner turret di tengah. Dan di saat Psychotsnya tadi juga terbang. Hampir dong. Di saat Psychotsnya tadi terbang dengan Black Dagger Form menghindari penalty zone. Damage dari Melissa tetap masuk. Naganya di atas kecicil. Waduh, Nita coba lihat, sakit banget loh itu. Mothersnya connect dan juga Sans langsung aja mau ke Federal Strike. Hijume terbakar, immortalnya pecah. Tapi Hijume masih siap untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Dan juga untuk kali ini Keyboy-nya connect lagi ke arah Tas. Tasnya tertangkap basah, namun ada satu orang yang berhasil sudah makan. Psycho-nya di bagian belakang siap untuk bisa memberikan sebuah backup di mana ceweknya masih bisa selamat. Dan juga Dream-nya berhasil langsung dihancurkan. Psycho-nya akan terbang dan Black Dragon-nya akan pergi ke arah mana. Di mana untuk kali ini Freddy-nya berhasil langsung didapatkan bola. Untuk sebuah lot menjadi milik dari Onyx. Keyboy-nya berhasil dihancurkan, bahkan shutdown. Ceweknya menghilang dan begini didapatkan oleh Hijume. Di mana Hijume dan Brans kali ini berhasil dihancurkan pula oleh Freddy. Tersisa Psycho dan juga Kairi plus satu Lord plus ada wave minion yang memang datang dari bawah, dari atas, dari tengah. Kairi too strong. Kairi bisa menahan berbagai macam gempurannya. Dan akankah Lordnya bakal dikawal untuk bisa mendapatkan kemenangan? Tapi Kairi ini gak bisa yang terlalu hit rate terlalu cepat. Dan dia butuh banget jarak. Tapi untuk saat ini Hijume yang udah hadir sepertinya Lord yang ketiga sekarang bisa di-defense kembali oleh EVOS Legends. Dreams juga udah hadir. Wave minionnya sudah memasuki, tapi mereka juga masih memiliki satu wave minion pula untuk bisa meng-counter dari wave minion tersebut. Minionnya bisa ditahan. Coba lihat minionnya, sakit banget loh itu. Udah siap untuk nge-hit ke arah base. Akankah minion MVP of the match kali ini? Belum. Tapi Sans datang. Wah, Sans datang. Ini dia, mereka siap untuk melakukan sebuah team fight lagi. Tidak. Mundur lagi semuanya. Tapi lihat base-nya ini udah kecicil banget sih. Minion bersamaan dengan adanya gerombolan Lord.
Ini udah jadi pressure besar karena lihat clearnya agak sedikit lebih lama. Karena yang muncul adalah Hijume dan Dreams. Yap. Dan untuk saat ini, Onyx pun gak mau ngasih kendor. Walaupun dari segi Goldswingnya sekarang udah bergerak menuju arah EVOS Legends. Pressure yang dimiliki oleh Onyx dan keunggulan dari 3 lane yang akan mendorong. Ini masih dimanfaatkan dan dalam posisi offense untuk Onyx. Waduh. Satu Magic Sentry diperlihatkan. Terlihatlah sudah beberapa player dimiliki oleh Onyx. Berkumpul sudah di bagian tengah ada 5 orang. Cewek kayaknya akan fokus terhadap satu base utama yang akan berarti mereka juga, tapi Saikon sebelum mendarat coba lihat SP-nya terkikis habis. Begitu banyak SP yang habis sebelum dia landing. Burst-nya belum mengeluarkan penalty zone karena sekarang dia memiliki satu flicker sesaat lagi. Beberapa saat lagi Dreams-nya terkena penalty zone dan juga Hijume udah langsung mengeluarkan ke arah satu ke angka di mana mereka masih bisa bertahan. Kairia sedikit lagi happy tersisa. Keyboy-nya belum mau lompat lagi ke bagian depan di mana sekarang satu Mandelsnya Maya Sonyu-nya udah mulai connect. Wave minion di atas dan juga di bawah udah mulai hadir. Feather Ice Strike. Dreams-nya berhasil menarik ke arah Parsha. Dan juga kali ini Sansa berhasil dihancurkan. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tapi begitu menyakitkan damage yang dihasilkan oleh cewek. Untungnya mereka masih sempat untuk masuk lagi ke dalam satu base utama. Ngerijen SP kayaknya mereka akan membalaskan keadaan. Targeting dari Dreams. Dia tahu siapa yang akan bisa memperkuat fight tersebut. Di saat Suns-nya yang terpick off. Itu membuat dari Onyx akhirnya putar arah. Balik lagi, mundur teratur. Tapi real time win probability by Samsung Galaxy S23 ini EVOS memegang dengan 67%. Tapi 67. Kemungkinan karena udah mulai bangkit lagi dari EVOS Legends. Bersamaan dengan adanya Lord keempat yang muncul. Yep. Lord keempat gak ada Suns. Ini menjadi kesempatan emas kalau misalkan EVOS Legends mau mengkomit ke arah Lord dengan catatan tanpa terpick off. Ini mereka harus bermain dengan sangat cepat. 18 detik harus mereka manfaatkan sebelum Suns kembali hadir. Yep. Ini yang harus mereka hanya segini loh waktu mereka, hanya sepersekian detik. Tapi ternyata untuk kali ini dari Saikon kembali berhasil diajukan bahkan kembali tasnya bisa berdapatkan langsung ke arah Lord tersebut karena mereka langsung kontrol dulu. Tapi ternyata untuk Lordnya berhasil diapakan oleh Freddy dan inilah the moment of truth. Bisakah mereka mempertahankan bagaimana seluruh dari hasil yang udah mereka perjuangkan dari awal sampai dengan akhir. Kairinya masih terlalu kuat. Sementara itu dari Branch-nya jauh banget berada di bagian belakang dan seperti untuk kali ini didapatkan lagi oleh cewek. Begitu menyakitkan. Serangan dilakukan oleh Edik Hijume. Hijume pun tidak kuat lagi. Terlalu kuat untuk Odik. Itu sendiri dan Suns week by weeks hadir. Siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan itu adalah momen yang begitu mahal di mana Psychos terpick off untuk pertama kalinya. Dan itu menjadi momentum di saat Onyx akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Counter initiate yang dilakukan. Lihat Onyx sekarang mencoba langsung push. Ini dia half season champion kita. Onyx.